mencari kebenaran dan pendalaman berita dalam Konfirmasi PRFM. Pendengar PR Provinsi Jawa Barat bersiap menghadapi fase new normal. Seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lantas seperti apa kegiatan pernikahan di masa new normal, terutama juga di masa tanggap pandemi COVID-19 saat ini? Kita akan bergabung bersama Kasih Bimas Islam Kemenak Kota Bandung, Bapak Ali Abdul Latif. Selamat sore, Pak Ali. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Hatur Nuhun Pak Ali sudah bergabung di PRFM. Pak Ali, kita ketahui ini sudah ada pernyataan terutama juga baik itu dari pemerintah pusat ataupun juga dari pemerintah daerah untuk menghadapi fase new normal. Salah satunya adalah bagaimana kegiatan masyarakat yang terkadang mengumpulkan banyak kerumunan, salah satunya adalah pernikahan. Pak Ali, sejauh ini sebetulnya bagaimana mekanisme untuk pendaftaran pernikahan ataupun juga bahkan masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran pernikahan di masa saat ini, Pak Ali? Terima kasih, Evan. Jadi saat ini kita Kementerian Agama, khususnya Kementerian Agama Kota Bandung, jadi masih berpijak pada surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor 4 tahun 2020 berkaitan dengan tentang pengendalian pelaksanaan nikah di masa darurat ya, di bencana wabah COVID, penyakit akibat COVID-19. Jadi kita masih menggunakan aturan tentang darurat bencana COVID-19. Jadi kita belum ada aturan mengenai pelaksanaan nikah mungkin nanti pada masa keadaan new normal. Nah, di mana tentu berbeda nanti antara kegiatan pelaksanaan nikah pada masa penyakit pandemi COVID-19 ini dengan keadaan new normal. Sampai saat ini kita di Kementerian Agama masih menerapkan sesuai dengan surat edaran Dirjen Bimas tersebut bahwa pelaksanaan nikah atau akad nikah itu pencatatannya dilaksanakan di kantor urusan agama. Jadi tidak ada pelaksanaan nikah yang dilaksanakan di rumah atau di tempat lain selain di kantor KUA. Oke, baik. Kemudian juga kita menerapkan bahwa pencatatan nikah itu dalam satu hari, satu kantor urusan agama atau satu KUA itu maksimal dapat mencatat hanya sampai 8 pasang pernikahan. Kemudian juga pelaksanaan akad itu hanya dihadiri dibatasi jumlah yang menghadirinya itu adalah 10 orang dalam satu ruangan, di mana juga yang 10 orang itu sudah mengikuti prosedur atau SOP pelaksanaan distancing, physical distancing, juga pengecekan suhu tubuh, masker dan lain sebagainya, sehingga kita masih menggunakannya pola seperti itu. Kemudian pendaftarannya juga masih menggunakan pendaftaran nikah secara online. Jadi masyarakat yang akan menikah melaksanakan pendaftarannya melalui online, melalui web simkah kemenag.go.id. Jadi mungkin itu yang masih berjalan sampai dengan saat ini. Oke, jadi saat ini kegiatan berdasarkan juga surat edaran dari Dirjen Binmas ini masih dilakukan hanya di kantor urusan agama, Pak Ali? Ya. Nah, ini berlaku hingga kapan nih, Pak? Apakah memang sudah ada tenggat waktu, terutama di masa-masa saat ini sudah dikeluarkannya pernyataan mengenai new normal? Apakah sudah ada informasi terkait kajian ini juga akan dilakukan oleh Kemenak, Pak Ali? Jadi pendaftaran nikah dan pencatatan nikah ini itu sesuai dengan surat edaran Dirjen Bimas Islam itu yang pelaksanaan pencatatan pendaftaran itu dilaksanakan sampai tanggal 23 April kemarin. Jadi sejak tanggal 23 April kemarin itu sampai dengan sekarang itu KUA tidak menerima lagi pendaftaran nikah. Tidak menerima pendaftaran nikah sampai nanti ada keputusan lebih lanjut dari surat edaran Dirjen ini. Nah, maksimal pencatatan nikahnya kita ini adalah sampai tanggal 29 Mei sekarang ini, tanggal 29 Mei. Jadi setelah tanggal 29 Mei ini kita masih menunggu aturan bagaimana teknis pelaksanaan pencatatan bagi
pasangan yang akan menikah. Apakah masih tetap dilaksanakan di kantor urusan agama atau boleh misalnya di rumah, karena kita sudah siap-siap juga akan kepada fase keadaan new normal dan sebagainya, kita masih menunggu surat edaran tersebut. Oke, baik. Jadi sampai dengan tanggal 29 Mei ini masih ada pencatatan di kantor urusan agama seperti itu. Agama, ya. Oke, tapi pendaftaran sudah ditutup dari mulai tanggal 23 itu, Pak? Tanggal 23. Nah, 23 jadi April. bukan lagi pendaftaran itu nanti setelah tanggal 29 Mei. Nah, namun apakah nanti nikahnya boleh di luar KUA atau tetap masih di KUA, kita masih menunggu juklak dari Dirjen Binmas Islam. Oke, baik. Jadi selepas tanggal 29 Mei pendaftaran secara online ya Pak Ali ya? Secara online. Oke, baik. Nah, apakah nanti 29 Mei juga boleh pendaftarannya tidak secara online, ya kita masih menunggu lagi juklak. Oke, kita ketahui Pak, pendaftaran ke kantor KUA ini melampirkan beberapa syarat terutama juga yang dibutuhkan. Apakah juga ini dilampirkan secara diunggah seperti itu melalui online atau juga harus tetap berbentuk fisik, Pak Ali? Jadi pendaftaran dulu secara online, nanti setelah pendaftaran itu kita lihat di web kita untuk tanggal itu, nanti kita akan konfirmasi kepada pengantin bahwa persyaratannya yang harus dilengkapi adalah ini. Nanti oleh pengantin persyaratan tersebut dibawa ke kantor urusan agama apabila sudah lengkap gitu. Baik, jadi memang hanya pendaftaran saja ya Pak ya seperti itu di online-nya, tetapi untuk berkas-berkas secara fisik memang harus dibawa ke kantor kantor urusan agama. Sejauh ini sudah banyakkah pertanyaan Pak, terutama juga terkait apakah saya boleh melakukan pernikahan atau banyak bahkan permintaan untuk melakukan kegiatan pernikahan di luar kantor KUA nih Pak Ali? Ya, banyak masyarakat yang bertanya pertama untuk setelah pernikahan tanggal 29 Mei karena mungkin juga berkaitan, mohon maaf, mereka ingin dengan gedung misalnya atau dengan tempat resepsi pernikahan, kejelasan dengan catering dan lain sebagainya, sehingga apakah boleh di luar KUA atau di dalam KUA, kita masih menunggu konfirmasi. Kemudian apakah penerapannya juga menggunakan pola 10 orang di tempat akad dan sebagainya. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan di masyarakat. Nah, kami jelaskan ya, mohon ditunggu saja nanti sampai tanggal 29 Mei. Setelah tanggal 29 Mei ini, apakah nanti kita ada aturan-aturan yang baru, kita akan jelaskan kembali kepada masyarakat. Oke, baik. Pak Ali, apakah ada sedikit gambaran terutama sebetulnya ketika memang tadi disampaikan di KUA sendiri ada batasan maksimal 10 orang, lalu juga protokol keamanan kesehatan harus dilaksanakan. Ketika memang nanti ada kegiatan juga di misalnya di luar kantor KUA, apakah ada gambaran mungkin dari saat ini yang juga harus dilakukan? Seperti itu Pak Ali? Ya, kita juga sudah membuat gambaran dan juga formula-formula kepada para kepala KUA seandainya nanti dalam keadaan new normal, kemudian aturan misalnya dari pusat belum turun kepada kita, maka pola penerapan misalnya apabila dilaksanakan di luar KUA itu tetap kita akan menggunakan pola bahwa pengantin, saksi, wali, petugas KUA, dan orang yang terkait itu harus dalam keadaan SOP COVID-19. Misalnya dari mulai masker, kemudian sarung tangan, kemudian hand sanitizer, kemudian ada juga pengukuran suhu tubuh. Nah, bisa saja itu misalnya dilakukan di tempat resepsi atau di rumah dan sebagainya. Nah, di luar itu prosedurnya ya itu kembali kita tidak dalam kapasitas kepada pengantin. Resepsinya seperti apa nih. Oke, baik Pak. Dan juga ini juga menjadi pertanyaan ketika misalnya menggelar sebuah akad nih Pak, terutama juga di luar, misalnya nanti di luar KUA seperti itu, apakah juga ini harus tetap mungkin KUA juga meminta harus juga mungkin ada dalam tanda kutip perizinan dari pihak lain, baik itu dari dinas kesehatan kah ataupun juga dari pihak keamanan kah, dalam hal ini mungkin pihak kepolisian, terutama ini karena mungkin adanya mengumpulkan sejumlah orang nih Pak. Apakah KUA juga meminta jaminan tersebut atau seperti apa Pak Ali? Ya,
tentu kita akan melihat dulu, makanya karena kita sama sekali juga belum ada aturan dan juknisnya seperti apa. Pertama mungkin terkait dengan mengumpulkan massa, tentu kan itu adalah pihak-pihak yang bersangkutan, pengantin dengan mungkin pemerintah di sana, aparat di sana, dengan kelurahan, dengan izin dari dan sebagainya. Kita tidak masuk dalam koridor di sana. Hanya memang ketika nanti petugas KUA datang dan sebuah pencatatan perkawinan itu sudah dalam bentuk misalnya kelengkapan izin, nah kita datang dengan prosedur harus seperti begini kan, misalnya begitu. Jadi prosedurnya nanti ketika memang sudah ada, apabila dan juga memang sudah ada izin misalnya untuk menikah di luar kantor, maka ini harus benar-benar dipenuhi oleh penyelenggara, seperti itu ya Pak Ali ya. Baik, dan juga kita ketahui saat ini ada pembatasan terutama jumlah pencatatan di kantor KUA sendiri. Apakah nanti ketika di luar juga akan ada misalnya pembatasan? Kita ketahui bahkan terkadang KUA pagi bisa di tempat satu, siangnya di tempat satu, seperti itu. Apakah juga kegiatan ini juga akan coba nanti dibatasi seperti itu, Pak Ali? Ya, pertama mungkin karena kalau di kantor urusan agama di gedung kita, satu memang keterbatasan kapasitas gedung, layanan dan sebagainya, dan tidak bisa dalam satu waktu itu misalnya ada 2 atau 3 pengantin yang melaksanakan pencatatan akad. Itu kan berarti kita harus ada waktu yang diberikan kepada pengantin. Kita memberikan maksimal 8 itu, misalnya dalam satu hari kerja itu kan, kalau dimulai dari jam 8, jam 9, jam 10, jadi ada tenggang-tenggang waktu. Tapi kalau di luar KUA, ya tidak ada ketentuan harus maksimal 8, tidak ada. Oke, baik. Namun pembatasan 8 pernikahan ini untuk saat ini memang hanya berlaku ketika menikah di kantor urusan agama, seperti itu. Iya. Oke, baik. Pak Ali, untuk tentunya juga masyarakat yang ingin mendaftar nanti mungkin selepas tanggal 29 ini dilakukan pendaftaran namun juga melalui online. Ini apakah ada perbedaan portal baik itu untuk tingkat di kabupaten kota sendiri atau masing-masing kabupaten kota punya portal masing-masing nih Pak Ali, atau ini satu portal saja untuk akses online? Jadi satu portal memang, jadi pengantin itu daftar pada web pusat ini, web Kemenak pusat, web SIMKA, satu portal, tapi oleh kita dari kabupaten kota atau dari kota dapat diakses portal tersebut. Oke, baik. Jadi ini di webnya Kemenak, SIMKA seperti itu ya Pak Ali ya? Nanti akan diakses oleh masing-masing kabupaten kota dan diteruskan ke masing-masing kantor urusan agama ya Pak. Nah, yang juga ketika misalnya mendaftar, biasanya berapa lama nih Pak proses? Mungkin ada perbedaan ketika masa sebelum pandemi dan juga ketika masa pandemi ini, ketika mungkin dari pendaftaran bahkan juga sampai dengan apakah kembali yang menentukan tanggal pernikahannya apakah sekarang pihak KUA atau memang berdasarkan dari keinginan pengantin sendiri nih Pak Ali? Di pengantin itu kan mengajukan permohonan pendaftaran perkawinan. Tapi pada masa pandemi sekarang ini itu banyak ditentukan oleh kita waktunya, karena memang kita juga sudah terjadwal dengan banyaknya pengantin dalam satu waktu, misalnya maksimal 8. Jadi kalau pengantin melaksanakan permohonan pada hari misalnya pada hari sekarang, misalnya pada hari Kamis, ya kalau sudah lebih dari 8 nggak bisa dilaksanakan, maka harus diajukan ke hari yang lainnya gitu. Atau jam 9 sudah ada yang lain, ya sudah masuk di portal kita, tidak bisa diganti lagi, maka dia boleh jam 10 atau jam 11-nya misalnya begitu. Oh, oke, baik. Jadi selama memenuhi selama kuotanya masih ada sehari 8 di kantor KUA tersebut masih bisa seperti itu Pak Ali ya. Betul. Jadi memang tapi kebanyakannya saat ini selama pandemi mungkin pihak petugas yang juga menentukan jadwal serta mungkin tanggal ya Pak Ali ya. Ya, karena memang kita terbatas juga jumlah penghulunya dan kapasitas gedung kita. Oke, baik. Pendengar, kita masih berbincang bersama Kasih Bimas Islam Kemendak Kota Bandung, Bapak Ali Abdul Latif. Pak Ali, selama masa pandemi ini terutama faktor apa yang juga menjadi halangan ketika adanya pernikahan di kantor urusan agama? Apakah juga yang dihadapi terutama oleh para petugas KUA sendiri, Pak Ali? Ya, pertama kita pada keadaan tertentu kita agak mengalami
kesulitan di dalam pemeriksaan, baik itu wali maupun pengantin, karena yang berbeda kabupaten kota. Nah itu kan sekarang antara kabupaten kota kalau mau masuk itu kan agak susah juga kan gitu. Nah sedangkan kita memerlukan ketelitian juga apakah betul itu misalnya walinya, betul pengantin baik suami atau istri tidak ada halangan dan lain sebagainya. Nah pemeriksaan ini yang biasanya kita lakukan secara langsung ya, tatap muka, face to face itu ya pada masa sekarang kita agak sulit ya. Kita kadang-kadang menggunakannya secara Zoom atau telekonferensi misalnya. Nah kemudian juga kadang-kadang kita sudah membatasi sesuai aturan bahwa satu pengantin itu pencatatan perkawinan itu kan maksimal 10 orang. Ya namanya orang yang mau melihat perkawinan keluarga kadang-kadang kan lebih dari 10, datang kadang-kadang 15, 20 orang bahkan lebih. Nah ini yang membuat kesulitan kita. Baik, jadi verifikasi itu yang juga dilakukan secara virtual sebelum hari pernikahan seperti itu Pak Ali ya, dan juga banyaknya keluarga yang ingin melihat momen pernikahan tersebut. Terakhir nih Pak Ali, terutama juga bagi para calon pengantin ataupun juga yang sering mengurusi pernikahan lah seperti itu, menunggu new normal yang saat ini juga akan dilaksanakan mungkin selepas tanggal 29 Mei ini Pak Ali, nanti informasinya apa yang juga harus dipersiapkan terutama oleh masyarakat terkait rencana pernikahan ini Pak Ali? Pertama konsultasikan dulu nanti dengan KUA apakah KUA itu penerapannya masih dilaksanakan pencatatannya di kantor KUA atau sudah bisa dilaksanakan di luar kantor urusan agama. Itu pertama yang harus pengantin lihat dulu, karena nanti berkaitan dengan rencana-rencana pengantin lainnya. Kemudian yang kedua mungkin nanti prosedur SOP pencatatan baik itu di luar perkawinan yang mau di KUA ataupun di luar KUA. Nah itu nanti kan kembali juga kepada pengantin penyediaan untuk sarana tersebut. Tentu KUA kan tidak bisa menyediakan sarana untuk misalnya pengadaan masker atau sarung tangan, hand sanitizer dan lain sebagainya. Jadi itu yang harus juga disiapkan oleh pengantin bahwa petugas KUA datang nanti misalnya baik itu di KUA ataupun di luar KUA itu dia datang dengan keadaan yang aman, sudah ada APD-nya untuk para penghulunya karena pasti berkaitan dengan pertemuan dengan banyak orang kan gitu. Baik, jadi memang sekali lagi keamanan terutama dari para petugas ini menjadi tanggung jawab para penyelenggara pernikahan ataupun bahkan juga calon pengantin itu sendiri ya Pak Ali ya. Oke baik, Pak Ali terima kasih banyak. Mungkin nanti kita konfirmasi lagi Pak apabila memang sudah ada informasi tambahan terutama juga dari Dirjen Bimas ya Pak ya terkait juga pernikahan ini nanti mungkin selepas tanggal 29. Sekali lagi terima kasih banyak hatur nuhun Pak Ali Abdul Latif Kasih Bimas Islam Kemendak Kota Bandung sudah bergabung di PRFM. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Ali. Sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar PR baru saja kita bergabung bersama Kasih Bimas Islam Kemendak Kota Bandung Bapak Ali Abdul Latif. Ini terkait kegiatan yang memang dilaksanakan di kantor urusan agama selama masa pandemi COVID-19 dan juga rencana bagi Anda yang akan menikah. Nah saat ini hingga tanggal 29 pernikahan masih dilakukan di kantor urusan agama masing-masing kecamatan pendengar PR. Jadi tidak ada pernikahan di luar kantor urusan agama mulai tanggal 23 April lalu sampai dengan 29 Mei 2019. Lebih lanjut juga pernikahan yang dilaksanakan di kantor urusan agama dibatasi 8 pasang calon pengantin untuk satu harinya dan maksimal hanya boleh dihadiri oleh 10 orang dan juga 10 orang tersebut harus mengikuti prosedur pelaksanaan protokol keamanan kesehatan pendengar PR. Dan selepas tanggal 29 Mei ini juga dibuka kembali pendaftaran untuk pernikahan di portal dari Kementerian Agama, ya, SIMKAH pendengar PR. Dan juga lebih lanjut bahwa hingga saat ini masing-masing KUA masih berpegang pada surat edaran dari Dirjen Bimas pendengar PR, ya. Dari Dirjen Bimas,
Kementerian Agama terkait penyelenggaraan pernikahan yang hanya boleh dilakukan di kantor urusan agama hingga tanggal 29 Mei. Nanti kita konfirmasi kembali selepas tanggal 29 Mei seperti apa informasi, apakah sudah diperbolehkannya menikah di luar kantor urusan agama, dan apabila memang boleh di luar kantor urusan agama, maka seperti apa protokol keamanan kesehatannya juga nanti kita update informasinya pendengar PR selepas tanggal 29 nanti, apabila memang juga sudah ada informasi ataupun juga bahkan surat edaran dari Ditjen Bimas Kementerian Agama. Informasi bersama kasih Bimas Islam Kemenak Kota Bandung, Bapak Ali Abdul Latif, kami update untuk Anda pendengar dalam konfirmasi PR FM. Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan.